Shalom, selamat bergabung dalam ibadah JKI House Online. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Melalui pujian ini, mari kita punya hati yang ingin, rindu untuk semakin serupa dengan Kristus. Biar lagu ini menyatakan isi hati kita kepada Tuhan dan doa kita untuk kita semakin mendambakan untuk menjadi seperti Kristus Yesus. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Yeah.
Firman-Mu yang membentuk kami, mengasah kami Tuhan. Firman-Mu yang menegur kami Tuhan. Firman-Mu yang menyatakan kesalahan kami, yang mendidik kami dalam kebenaran Tuhan. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami akan pribadi Yesus yang sempurna, yang akan terus kami kejar untuk kami ikuti. Tuhan, Engkaulah patokan yang benar, Engkaulah standar yang benar Tuhan, yang perlu kami ikuti, yang perlu kami teladani Tuhan. Tolong kami untuk mengupayakan hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Urapi hidupnya Tuhan, urapi keberadaannya, urapi sekelilingnya Tuhan. Biar tidak ada kuasa-kuasa gelap lain yang bisa mengganggu akan firman Tuhan, yang bekerja dan tertabur dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Tapi Roh Allah sendiri yang menjamah hati setiap kami, Roh Allah sendiri yang mengajari kami, yang memberikan kami pengertian untuk mengerti dan firman Tuhan dan mengenalnya dan melakukannya. Hidup dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan hidup di dalam kami sehingga hidup kami mengalami kemerdekaan oleh karena kebenaran yang kami terima. Terima kasih Bapa, urapi pemberitaan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berkata, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah online yang di awal tahun yang baru ini, di minggu pertama di tahun yang baru ini, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan tema untuk sepanjang tahun ini adalah menjawab pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Menjawab pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Saya percaya di dalam Alkitab ini ada begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Tuhan Yesus bertanya, itu adalah sesuatu yang penting tentunya. Nah, sepanjang tahun ini biar kita membahas akan pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus. Dan kita mau responi tentu saja dengan hati yang baru. Karena banyak orang bisa jawab pertanyaan Tuhan Yesus, tapi menjawabnya bisa dengan hati yang keras, bisa menjawabnya dengan hati yang penuh dengan kebencian terhadap Tuhan, bisa menjawabnya dengan penuh amarah, dengki, dan lain sebagainya. Nah, dibutuhkan hati yang baru untuk bisa menjawab pertanyaan Tuhan dengan baik. Ya, mari sama-sama kita mau buka di dalam ayat yang akan menjadi tema kita di sepanjang tahun ini. Mari kita sama-sama buka di dalam Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, di sini dikatakan dengan sangat jelas sekali, kita akan diberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita, menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, dan akan diberikan kepada kita hati yang taat. Nah, ini semua yang akan kita butuhkan untuk berjalan sepanjang tahun ini. Di tahun 2021 ini kita butuh hati yang baru, kita butuh hati yang tidak keras, kita butuh hati yang mau taat, kita butuh roh yang baru yang Tuhan berikan di dalam batin kita. Nah, biarlah sepanjang tahun ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita belajar memiliki hati yang baru, kita belajar memiliki roh yang baru, kita belajar memiliki hati yang tidak keras, kita belajar biar kita belajar untuk memiliki roh yang taat. Kita minta kepada Tuhan, tentu saja dengan sambil kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa penting ya bagi umat manusia. Ya, oke, mari sama-sama kita mau lihat dulu. Untuk bisa menjawab pertanyaan Tuhan, tentu saja kita membutuhkan hati yang baru. Nah, dikatakan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 ini, hati yang baru adalah hati yang tentu saja bukan keras. Hati yang baru itu sangat bertolak belakang dengan hati yang keras. Nggak bisa kita berkata bahwa kita punya hati yang baru, tapi hati kita masih keras. Ya, hati yang keras tidak memungkinkan kita untuk memahami isi hati Tuhan. Tidak mungkin. Hati yang keras tidak mungkin membuat kita bisa dengan gampangnya, dengan mudahnya untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Tidak mungkin. Ingat dikatakan di dalam Matius, di dalam kitab Injil, perumpamaan tentang
benih yang ditabur di dalam berbagai-bagai situasi, yang salah satunya adalah tanah yang berbatu. Apa yang terjadi dengan benih itu? Gak mudah bagi benih itu buat bertumbuh, buat menghasilkan tunas, menghasilkan buah. Tidak mudah. Kenapa? Karena begitu kerasnya tanah yang berbatu itu. Nah, hati juga demikian, saudara. Berapapun firman Tuhan yang akan masuk dalam kehidupan kita, kalau terbentur dengan hati yang keras, dibenturkan dengan hati yang tidak mau dilembutkan, dibajak, digantikan dengan hati yang baru, firman Tuhan itu akan sangat susah untuk bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Nah, makanya itu di tahun ini mari sama-sama kita miliki hati yang baru. Kita miliki hati yang baru supaya apa? Supaya hati kita tidak keras, supaya hati kita tidak menjadi susah untuk firman Tuhan itu bertumbuh. Bahkan hati kita menjadi hati yang lembut, sehingga setiap kali perkataan firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita bisa meresponinya dengan baik dan kita bisa memahami akan hati Tuhan. Saya teringat cerita di mana Firaun waktu itu harus menghadapi akan Musa yang diminta Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Firaun itu hatinya begitu keras sehingga apa? Dia nggak bisa mengerti dengan langsung. Dia tidak bisa mengerti, memahami apa yang sedang terjadi, situasi apa yang sedang terjadi, sampai seluruh bangsanya harus terkena begitu banyak macam tulah, begitu banyak macam kejadian demi kejadian, sampai yang terjadi terakhir kalinya adalah ketika begitu banyak tentara-tentaranya, bahkan sampai ia sendiri harus mati di dalam Laut Merah. Hati yang keras akan membuat kita tidak bisa memahami maksud Tuhan. Begitu banyak orang yang hatinya keras tidak bisa memahami akan kebaikan Tuhan, tidak bisa memahami akan betapa ajaibnya Tuhan kita, betapa bisa dipercayanya Tuhan. Nah, tahun ini mari sama-sama kita belajar memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang mengasihi Tuhan, memiliki hati yang tidak keras tentunya. Sekali lagi, hati yang keras akan susah membuat kita bisa memahami kebaikan Tuhan. Hati yang keras akan membuat kita susah sekali mengenal akan jalan-jalan Tuhan. Bahkan hati yang keras akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya. Begitu kerasnya kita terhadap teguran Tuhan, begitu kerasnya kita terhadap hati kita, begitu batunya ya gitu ya, sehingga tidak mau peduli akan perintah Tuhan, akan larangan Tuhan, akan firman Tuhan. Nah, itu semua mari kita coba tinggalkan. Setelah kita memiliki hati yang baru, kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Karena kita percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan Tuhan itu adalah pertanyaan yang penting untuk kita jawab tentunya. Yang pertama, di tahun ini, mari kita miliki hati yang baru. Hati yang baru adalah hati yang tidak keras. Bukan hati yang keras. Bukan hati yang membangkang. Bukan hati yang maunya aku sendiri. Bukan hati yang udah terserah urusan orang lain, yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku. Bukan hati yang seperti itu. Tapi hati yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di tahun ini adalah hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan pengertian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan berdaulat atas kehidupan kita. Yang kedua, di dalam Yeskiel 36 ayat 26 tadi dikatakan bahwa Tuhan juga akan memberikan kepada kita hati yang taat. Nah, hati yang baru ini adalah hati yang taat. Saudara, sekali lagi, taat itu adalah ketika kita sanggup, ketika kita mau, ketika kita rela mengerjakan akan apa yang diminta Tuhan. Nah, itu baru dikatakan sebagai hati yang taat. Hati yang baru akan memungkinkan kita untuk memiliki ketaatan kepada Tuhan.
Nah, di tahun ini, di tahun 2021 ini, mari kita belajar untuk taat, untuk percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita untuk mengerjakan sesuatu, percayalah bahwa Dia sudah berjalan di depannya, Dia sudah tahu semua resikonya, Dia izinkan itu terjadi untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Percayalah bahwa tidak pernah ada perintah Tuhan yang Dia tahu bahwa kita akan gagal di situ. Tidak ada. Percaya kepada Tuhan bahwa kalau setiap ada perintah yang Tuhan mau dan kita mengerjakannya dengan taat, Tuhan pasti akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Nah, hati yang taat ini yang kita mau harus punyai di dalam tahun 2021 ini. 2021 biar jadi tahun yang penuh dengan ketaatan demi ketaatan yang kita kerjakan bagi Tuhan kita. Ya, kita mengasihi Tuhan. Salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah dengan ketaatan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ya, tidak ada kasih, ya tidak mungkin ada keinginan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, kalau kita mengerjakan banyak hal bagi Tuhan, hendaklah itu didasari dengan hati yang penuh dengan kasih kita kepada Tuhan. Ya, kita taat. Taat artinya apa? Percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan hanya memberikan perintah kepada kita, tapi Dia adalah Tuhan yang mengerti bahwa perintah itu baik buat kehidupan kita. Karena sekali lagi, tidak ada keinginan Tuhan, tidak ada maksud Tuhan untuk memberikan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tapi semua maksud Tuhan, semua perintah Tuhan, bahkan semua larangan Tuhan, semua hal yang Tuhan ingin kita untuk lakukan dan kerjakan bagi Dia, itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tahun 2021 ini, mari sama-sama kita mau belajar akan pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus. Begitu banyak pertanyaan Tuhan Yesus, begitu banyak pertanyaan Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini yang kita mesti jawab, tentu saja dengan hati yang baru. Sekali lagi, hati yang baru adalah hati yang Tuhan sendiri taruh dalam kehidupan kita. Dia akan penuhi kita dengan hati yang baru, penuhi dengan hati yang bukan hati yang jangan izinkan hati kita yang keras ini ada dalam hidup kita. Buang itu jauh-jauh. Lalu yang kedua adalah mari kita miliki hati yang taat. Karena ketaatan kepada Tuhan itu akan mendatangkan hidup bagi kita. Ya, ketika kita mulai mengerti bahwa setiap hal yang datang dari Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita, itu adalah untuk kehidupan kita, kita pasti akan mengerjakannya dengan penuh ketaatan. Mari Yeskiel 36 ayat 26 ini biar boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun ini kita boleh memiliki hati yang baru, kita boleh memiliki roh yang baru di dalam batin kita, dan hati yang keras ini dijauhkan oleh Tuhan, dan kita akan diberikan hati yang penuh dengan ketaatan. Dan minggu-minggu ke depan kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya yang kita perlu jawab dengan hati yang baru dan dengan penuh ketaatan bahwa kita ingin mengerjakan akan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memiliki hidup, dan hidup ini boleh berkemenangan, dan hidup kita adalah hidup yang dimerdekakan bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa bagi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sepanjang 2021 ini Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pimpinanmu, kami butuh pertolonganmu, kami butuh penyertaanmu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, sekali lagi Tuhan, sesuai dengan tema tahun ini Tuhan, biar Tuhan hati yang baru itu Tuhan Yesus Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, roh yang baru, roh yang kuat itu Tuhan Yesus. Hati yang tidak keras, hati yang mau taat itu Tuhan, taruh dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan, supaya Tuhan, setiap kehendak-Mu Tuhan, setiap rencana-Mu Tuhan, setiap
keinginan-Mu Tuhan itu terpenuhi Tuhan, lewat kehidupan kami Tuhan, lewat ketaatan kami Tuhan, lewat kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Dan Tuhan ajar kami Tuhan Yesus, supaya boleh mengerti Tuhan akan maksud dari setiap pertanyaan-pertanyaan-Mu Tuhan Yesus, yang Kau nyatakan Tuhan di dalam Alkitab ini Tuhan. Biar kami bisa boleh teliti satu persatu Tuhan Yesus, dan kami boleh mengerti Tuhan akan isi hati Bapa, isi hati-Mu sendiri Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang boleh sama-sama diberkati Tuhan, dan kita semua yang sama-sama mau belajar sepanjang tahun ini untuk mengenal, mengerti akan isi hati Tuhan dengan hati yang baru. Boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.